Perkenalkan, saya Rahma, mahasiswa Politeknik Medika Farma Husada. Di sini saya ingin menjelaskan mekanisme kerja dari obat yang bernama salbutamol. Nah, salbutamol itu memiliki nama lain yang perlu kita ketahui, jadi biar nggak bingung nama lainnya yaitu adalah albuterol. Jadi, salbutamol itu sama dengan albuterol yang biasanya kalau di Indonesia dia lebih terkenal dengan nama salbutamol, tapi kalau di luar negeri ataupun di Kopendia itu lebih dikenal dengan sebutan albuterol. Jadi terkadang kita kalau nyari di Medscape atau di Partindel yang lain dan pustaka-pustaka luar negeri itu bakalan tidak ketemu, tapi kalau albuterol pasti ketemu. Nah, obat ini merupakan golongan beta 2 reseptor agonis. Nah, jadi yang pertama yang perlu diketahui adalah gimana sih lokasi dari reseptor beta 2 ini. Jadinya sektor beta 2 itu ada di otot polos atau di smooth muscle, di mana smooth muscle itu kan menyebar, ya kan? Banyak ada di GI tract, ada di bronchus, kardio, di uterus, bahkan di bladder. Jadi kebanyakan semua itu memiliki reseptor beta 2 yang di sini karena kita mau fokus bahas untuk salbutamol, jadi kita fokus ke otot polos yang berada di daerah bronkus. Jadi kalau misalnya nanti seseorang minum salbutamol kemudian dia akan diabsorpsi, udah sampai di distribusinya, ketika didistribusi, dia akan ketemu dengan reseptor beta 2 yang telah berada di bronkus otot polos yang ada di bronkus. Bronkus itu ada di saluran pernafasan. Jadi sebelum menuju ke paru-paru di situ akan ada cabang-cabang namanya bronkus. Nah, bronkus nanti akan ada cabang-cabang lagi menjadi bronchioles dan masuk ke alveolus. Bronkuslah tempat kerja dari si salbutamol. Apa sih efek kalau misal salbutamol ketemu sama dengan reseptor beta 2? Karena dia merupakan golongan beta 2 agonis, maka dia akan memicu aktivasi dari reseptor beta 2, di mana aktivasi reseptor beta 2 akan menyebabkan relaksasi dari otot polos. Jadi pada umumnya kalau ada obat yang bereaksi dengan reseptor beta 2 di otot polos manapun, baik itu kardio, ada tadi di bronkus, yang ada lagi di GI tract, maka hal itu akan menyebabkan relaksasi dari otot-otot polos tersebut. Sehingga kalau di sini case-nya adalah salbutamol, maka salbutamol itu bisa meredakan sesak nafas atau asma dan seseorang karena dia membantu relaksasi dari otot bronkus. Berikutnya adalah contoh dari salbutamol yang bisa kita ketemui. Ada yang diantaranya sediaan tablet dan juga sediaan inhaler. Ia termasuk short acting, jadi kerjanya dia cepat ya, bukan yang long acting. Berarti bukan untuk maintenance, tapi dia berfungsi untuk serangan, lebih cenderung ke melegakan dengan cepat ataupun short acting. Nah, omsetnya adalah 25 menit di metabolisme di liver, dan duration of actionnya adalah 4-6 jam. Jadi dia bukan untuk maintenance, tapi sekali lagi untuk reliever. Oke, jadi sampai di sini dulu video tentang mekanisme salbutamol untuk penyakit asma. Baik, terima kasih.